Good morning Maranatha, selamat pagi. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Kembali kita bertemu di Selasa 14 November 2023. Kita akan sama-sama membacakan renungan. Tapi sebelumnya kita akan membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih ya Bapak untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk berkat dan sukacita yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan sama-sama membacakan renungan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, renungan yang boleh kami bacakan pada pagi hari ini dapat kami terapkan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan di pagi hari ini diambil dari kitab Yoel 1 ayat 1-14 dengan judul Panggilan Pertobatan di Tengah Kekeringan. Sebelumnya saya akan membacakan dari Yoel 1 ayat 13 sampai dengan 14. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam. Merataplah, hai para pelayan mezbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku. Sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Kitab Yoel adalah sebuah kitab nabi yang berisi pesan tentang pertobatan dan pengharapan akan pemulihan dari kehancuran. Bagian ini menggambarkan kekeringan dan bencana yang menimpa bangsa Israel pada waktu itu. Mari kita renungkan pesan dari kitab Yoel 1 ayat 1-14. Pesan pertobatan untuk semua. Pesan ini ditunjukkan kepada generasi muda dan semua lapisan masyarakat termasuk para tua-tua dan generasi muda. Ia menekankan pentingnya pesan tersebut dan bagaimana hal itu harus dipahami oleh semua orang, bukan hanya generasi saat itu saja. Bencana alam sebagai pertanda Allah, Yoel menggambarkan bencana alam yang melanda tanah Israel pada saat itu seperti serangan ulat yang merusak tanaman dan belalang belulang yang menghancurkan buah-buahan. Ini bukan hanya bencana alam biasa, tetapi juga pertanda dari Allah atas ketidaksetiaan dan dosa-dosa umatnya. Pesan untuk generasi muda. Nabi Yoel menyerukan kepada generasi muda mengenai pentingnya nilai-nilai hikmat dan peringatan Allah. Hal ini mengingatkan orang tua dan pemimpin dalam gereja memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai kebenaran dan pertobatan kepada generasi muda. Refleksi yang dapat kita ambil adalah pentingnya pertobatan di tengah krisis. Sebagai orang tua dan pemimpin, panggilan Tuhan kepada kita semua supaya mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada generasi muda. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas renungan tentang pertobatan yang Kau berikan melalui kitab Yoel. Biarlah ya Tuhan, melalui renungan yang Engkau ambil dari kitab Yoel ini ya Tuhan, dapat menjadi pembelajaran di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan kami juga mohon ampun ya Tuhan, untuk segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon pertobatan daripada Engkau ya Tuhan. Ajarilah kami dan biarlah kami hari demi hari boleh melalui proses pertobatan ini, sehingga pada akhirnya nanti kita dapat sama-sama menunjukkan nilai kebenaran yang Engkau ingin tunjukkan kepada dunia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Kami juga mau serahkan hari kami ya Tuhan ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama membacakan visi misi dari Universitas Kristen Maranatha. Visi: Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi: mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif dan nilai-nilai hidup Kristiani,
sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih Bapak Ibu untuk renungan pada pagi hari ini. Sampai bertemu dalam renungan berikutnya. Salam integrity, care, excellence.